Tak lama setelah meminum minuman tersebut, tiba-tiba saja kepalaku dan Riri merasa pusing. Dan samar-samar kami melihat tubuh kami diseret ke arah kolam renang. Assalamualaikum, halo guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita bakal lanjut buat PHS part ketiga. Dan cerita kita kali ini datang dari seseorang yang kita sebut aja namanya Mbak Aura. Jadi Mbak Aura ini tuh sudah berkeluarga dan dia sekarang tinggal bersama suami dan seorang anak laki-lakinya. Semenjak kecil, Aura itu emang udah sensitif banget sama hal-hal gaib gitu guys. Tapi terkadang Aura tuh gak terlalu ngegubris keberadaan mereka, kayak pura-pura gak lihat gitu loh. Dan dia sama sekali gak mau berinteraksi sama mereka. Dan tibalah suatu hari dimana kejadian ini tuh bikin Aura tuh jadi pengen untuk berinteraksi sama makhluk-makhluk halus. Nah, jadi ceritanya waktu itu pada hari Senin pukul 4 sore, Mbak Aura ini kan habis pulang kerja, dan dikarenakan dia lapar tuh posisinya, Aura pun mampirlah ke suatu warung makan di pinggir jalan. Kata Aura, warungnya tuh rame banget. Sampai-sampai ya guys, dia tuh harus antri hampir 1 jaman. Tapi nggak tahu kenapa, si Aura tuh tetap kayak pengen kekeh buat beli situ aja gitu. Ya udah tuh, pas Aura lagi nunggu, karena dia capek, jadi Aura mutusin buat, udahlah, duduk aja dulu nungguin sepi, capek. Udah, Aura duduklah tuh di salah satu meja makan yang emang udah disediain di sana. Nah, pas lagi duduk itu, di tengah keramaian, mata Aura tuh tertuju sama 2 orang anak kecil yang duduk di pojok ruangan. Mungkin kisaran umur 6 tahunan lah, nggak jauh beda sama umur anaknya Aura. Dan mereka tuh kayaknya kembar guys. Nah, posisinya itu emang duduk di kursi, tapi orang lihat muka mereka tuh kayak sedih dan pucat banget. Aura mikir, apa mereka lagi nunggu orang tuanya yang lagi antri ya? Nah, dibiarin aja tuh sama si Aura. Tapi pas antriannya udah habis, otomatis si Aura kan maju tuh kan buat pesan makanan. Tapi yang bikin Aura kaget, 2 anak tadi tuh masih nunggu di sana. Loh, berarti bukan lagi nunggu orang tuanya ya, dalam hati si Aura. Aura pesan makanan kan. Karena dia penasaran, akhirnya Aura pun memutuskan untuk nyamperin 2 anak tadi. Dan baru aja Aura itu balik badan buat ngeliat 2 anak tersebut, ternyata mereka udah hilang guys. Kayak tiba-tiba banget gitu loh. Aura juga nyari tuh kan ke seluruh ruangan, dan dia juga nengok keluar siapa tahu masih ada anak 2 tadi. Dan ternyata itu nihil, gak ada apa-apa. Dan akhirnya Aura pulang, dan keesokan harinya Aura tuh masih kepikiran sama 2 anak yang tadi. Katanya nggak tahu kenapa itu tuh kayak ngehantuin pikirannya Aura terus gitu loh. Dan karena hal tersebut, Aura pun memutuskan buat pulang kerja lebih awal biar bisa ketemu anak yang kemarin. Udah kan, Aura langsung pulang, terus dia langsung mampir ke warung yang kemarin. Dan sesampainya Aura di sana, dia langsung pesan nasi. Terus pas dia ngecek tempat duduk kemarin tuh, ternyata anak 2 itu nggak ada lagi. Aura juga nyari-nyari di dalam tuh juga nggak ada. Dan akhirnya Aura pun nemuin 2 anak tersebut lagi duduk di pinggir kolam di depan warung makan itu, sambil kakinya itu digoyang-goyang ke bawah gitu di kolamnya. Tanpa pikir panjang, langsung disamperin lah sama si Aura. Terus dia bilang, "Dek, orang tua kalian di mana?" Sontak 2 anak tersebut pun noleh ke arah Aura sambil senyum, tapi mereka tuh nangis. Aura pun kaget ngeliat itu, dan yang bikin Aura tambah kaget, di sekujur tubuh anak 2 tersebut ternyata terdapat luka lebam-lebam, dan badan mereka tuh udah basah kuyup gitu. Loh, kenapa kok nangis? Ini badan kalian kenapa jadi luka-luka semua kayak gini? Kata si Aura. Tapi 2 anak tadi itu cuman diem aja. Dan di sana Aura ngerasa kalau energi mereka tuh gede banget. Kata orang mereka tuh masih kecil, tapi auranya tuh super gede banget. Dan sebagai orang yang sensitif terhadap hal tersebut, Aura pun baru sadar ternyata 2 anak kembar tersebut bukanlah manusia. Tapi ya guys, walaupun mereka tuh diem aja, 2 anak itu tuh kayak ngasih isyarat kalau mereka tuh nggak apa-apa gitu, dan nyuruh Aura tuh buat nggak apa-apa pergi aja gitu loh. Dan berhubung Aura juga masih ada kerjaan di rumah, ya udah tuh Aura bilang ke mereka,
Besok aku balik ke sini lagi ya. Aku pulang dulu. Nanti aku bawain sesuatu buat kalian. Dan dua anak tadi pun hanya tersenyum. Tapi nggak tahu kenapa ya, perasaan Aura tuh sedih banget pas ninggalin mereka. Katanya dia jadi ingat anaknya sendiri. Dan Aura yakin pasti ada sesuatu yang terjadi sama dua anak tersebut sampai-sampai Aura nangis tuh di sepanjang perjalanan pulang. Dia nggak tahu kenapa bawaannya tuh kayak pengen mau sedih terus gitu loh. Dan sesampainya di rumah, Aura pun langsunglah mandi. Dan Aura rencananya mau makan, tapi nggak jadi tuh. Dia mau balik ke kamar aja beristirahat katanya. Dan alangkah kagetnya Aura sewaktu dia ngelihat dua sosok anak yang tadi ada di atas kasurnya sambil duduk. Sama kayak tadi ya, kakinya digoyang-goyangin ke bawah gitu. Dan Aura pun langsung mikir, wah kayaknya ada sesuatu yang mau mereka sampein nih. Aura mendeketin kan ke arah mereka. Dan dia mulailah ngomong, kalian kenapa? Ada yang mau diceritain? Dan tubuh anak-anak ini tuh masih kayak kondisi lokal bom kayak tadi ya. Dan akhirnya salah satu dari mereka pun menjawab, makasih ya bu, udah nolongin kami. Hah, tolong apa? Aku gak nolong apa-apa. Kamu jangan makasih sama aku ya, jawab si Aura. Dan gak lama setelah itu, anak tersebut pun nangis sesegukan sambil menceritakan kejadian yang sebenarnya menimpa mereka. Nah guys, ternyata dua anaknya itu namanya itu Rara dan Riri. Mereka tuh emang kembar dan mereka adalah anak dari pemilik warung makan tersebut. Kata Rara, awalnya keluarga kami sangat harmonis. Ibu sama ayah juga sayang banget sama kami. Dan apapun keinginan kami pasti dipenuhi. Pokoknya bahagia banget lah. Namun, saat ayah dipecat dari pekerjaannya, disanalah semuanya berubah. Kondisi ekonomi kami pun berubah drastis. Dan ayah pun mulai mabuk-mabukan. Bahkan, aku sama Riri pun seringkali mendapat kekerasan dari orang tua kami. Lalu, orang tua kami membuka suatu usaha warung makan dari sisa tabungan mereka. Namun, sayangnya warung makan tersebut sangat sepi pengunjung. Yang ada malah bikin bangkrut. Dan dikarenakan ayah sama ibu kami tuh udah gak tahu lagi mau gimana, pada akhirnya mereka pun memilih jalan pesugihan. Dan setelah itu, bener aja, warung makan kami pun perlahan mulai ramai pengunjung dan kondisi ekonomi kami juga meningkat. Aku sama Riri udah seneng banget pas saat itu. Namun tibalah suatu hari di malam Jumat. Aku sama Riri dipanggil sama ayah. Nak, sini dulu ikut ayah, katanya. Ya kami nurut aja. Terus kami pun masuk ke suatu ruangan yang gelap banget. Dan di sana tuh ada kayak semacam sesajen gitu. Terus kami dipaksa untuk meminum semacam jamu. Dan setelah kami meminum itu, tidak menunggu waktu yang lama, kepala aku dan Rara pun ngerasa pusing banget. Dada aku sesek dan kami pun pingsan. Namun samar-samar aku melihat tubuh kami diseret ke arah kolam renang. Di sana kami diikat dan dimasukin ke dalam karung. Habis itu dibuang ke kolam renang itu. Dan kami telah menjadi tumbal pesugihan oleh ayah dan ibu kami. Mendengar hal tersebut, Aura pun gak tahu lagi harus ngapain. Badannya terpaku. Dia gemeter, nangis, marah, kesel sama orang tua anak tersebut. Pokoknya campur aduk lah intinya. Dan secara tiba-tiba, anak tersebut pun mendekat ke arah Aura dan masuk ke dalam tubuhnya Aura. Di sana Aura tuh udah kehilangan kesadaran. Dan ternyata pada saat itu Aura jalan keluar ke arah suaminya dan dia menceritakan ceritanya sama persis diceritakan kepada dirinya tadi ke suaminya. Kita sebut aja nama suaminya ini Aska ya. Aska yang paham kalau istrinya tuh sensitif sama hal tersebut pun langsung mengerti. Dia pun menenangkan Aura dan gak lama setelah itu anak kecil itu pun keluar dari tubuh Aura dan Aura pun pingsan. Setelah kejadian tersebut, Aura dan suaminya pun sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi yang mendengar itu pun langsung menuju ke TKP untuk memeriksa warung makan tersebut. Dan bener aja guys, setelah diperiksa, terdapat karung yang berisi mayat dua anak kembar di belakang halaman rumah warung makan itu. Dan tidak menunggu waktu lama lagi, kedua orang tua Rara dan juga Riri pun langsung ditangkap oleh polisi dan warung makan tersebut pun ditutup.
Oke guys, itu dia tadi buat PHS kita pada hari ini. Semoga kalian suka sama ceritanya. And don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Assalamualaikum, bye.